Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya di luaran sana? Jumpa lagi bersama saya di channel Erik Wiro. Pada kesempatan kali ini, di video ini saya ingin berbagi mengenai pijat refleksi ya, tutorial pijat refleksi untuk mengatasi demam berdarah ya. Nah, jadi penyakit demam berdarah ini adalah penyakit yang sering terjadi di negara kita karena negara kita ini termasuk daerah tropis ya. Jadi penyakit ini sering sekali terjadi di negara-negara yang bersifat beriklim tropis. Nah, ini penyebabnya adalah oleh virus dengue yang dibawa oleh nyamuk ya, Aedes aegypti. Nah, biasanya ini orang yang kena demam berdarah ini bisa mengalami panas yang tinggi hingga terjadi infeksi dan juga macam-macam ya, terjadi pembengkakan di kelenjar getah beningnya hingga sampai yang paling fatal adalah mengakibatkan kematian. Oleh karena itu pijat refleksi untuk mengatasi demam berdarah ini kita menstimulasi sistem pertahanan tubuh kita. Jadi kita menaikkan sistem imun kita, yaitu dengan salah satunya memijat titik-titik yang memang akan nanti saya akan kasih tahu ya. Oke teman-teman, kita langsung aja. Sebelum pijat, seperti di video-video saya sebelumnya juga, dalam setiap pijat refleksi itu kita lakukan yang namanya stretching ya, atau pelemasan otot-otot yang ada di telapak kaki, baik yang di bawah maupun yang di atas ya. Nah, fungsinya adalah yang kita inginkan adalah pada saat setelah dilakukan pijat refleksi, maka kotoran-kotoran yang ada di dalam organ-organ atau jalur darah yang mengarah ke organ yang sakit itu bisa kita keluarkan dan secara maksimal ya. Jadi benar-benar kotorannya itu keluar ya. Nah, juga bila mana di sistem kelenjar, maka sistem kelenjarnya jadi aktif lagi dan terjadi keseimbangan dalam tubuh kita. Sistem imunnya juga jadi seimbang lagi. Oke. Nah, setelah misalkan ini lakukan selama 2-5 menit ya teman-teman ya. Seperti ini teman-teman ya. Kita bisa pijat ini ya, kita lakukan begini, otot-otot yang ada di sini ini otot ligamennya kita gini kan ya. Nah, setelah itu kita balurkan hand body lotion teman-teman agar ini menjadi lembab dan menjadi licin ya. Agar pada saat nantinya kita lakukan pemijatan itu tidak terjadi lecet kulitnya ya pada saat kita pijat. Nah, di sini tetap pada saat kita mengobati orang yang terkena penyakit ini mempunyai patokan gini teman-teman, bahwa semua penyakit itu, kesembuhan itu hanya datang dari Allah. Kita ini hanya berikhtiar ya, berusaha untuk mempercepat kesembuhan. Oke. Nah, kita langsung aja ke titik-titiknya. Nah, bila mana teman-teman nanti ada yang masih belum punya gambar-gambarnya, silakan aja download gambar-gambarnya. Saya sudah sediakan linknya di deskripsi ya. Jadi nanti sama-sama kita bisa belajar di sini. Hal yang pertama dalam pijat refleksi berdasarkan pengalaman saya, 3 titik pertama yaitu ginjal, saluran kencing, dan kandung kencing. Kenapa? Itu 3 titik yang pertama yang harus kita pijat, karena di 3 titik inilah kotoran-kotoran itu nanti akan benar-benar bisa terbuang, karena fungsinya ginjal menyaring kotoran darah, dan juga kotoran darah itu setelah disaring akan dibuang melalui saluran kencing dan melalui kandung kencing, yang keluarnya nanti melalui penis atau vagina ya, berupa air seni ya. Nah, di sini untuk menentukan ginjal, seperti di video-video saya juga sebelumnya, kita raba begini aja nih ya. Raba begini, kita ketemu ada tulang yang nonjol. Nah, ini kita begini ya. Nah, setelah itu kita begini teman-teman. Nah, gini. Nah, ginjal itu ada titiknya di antara telunjuk dengan jari tengah. Posisinya gini teman-teman ya, lurus ya. Nah, jadi kita tentukan aja di sini. Nah, ini titik ginjal ya. Nah, dari sini kita juga ke titik saluran kencing antara telunjuk dengan jempol, dan di depannya ada tulang yang di sini nih. Nah, di depannya ya. Kalau saya gampangnya gini aja teman-teman. Tuh.
Saya gini, gini. Yang ini di depan sini, yang ini kandung kencing, adanya posisinya antara kulit atas dengan kulit telapak, ya. Tapi di belakang ya, di sini ya, posisinya sejajar ini. Nah, gitu. Nah, ini di sini teman-teman. Nah, ini adalah 3 titik yang sejajar ya, yang tarik garis lurus ini bisa begini. Nah, ginjal ini fungsinya memfilter darah ya. Nah, jadi ini adalah salah satu organ yang paling vital yang dimiliki oleh manusia, yang mana pada saat dilakukan pijat refleksi dia akan menyaring darah kotoran darah ya. Nah, di sini sebelum kita memijat itu bisa pijatnya seperti ini teman-teman caranya ya. Tetapi bisa juga dengan dengan telunjuk, bisa juga dengan ini kita ginikan ya. Atau misalkan teman-teman bila belum kuat jarinya, maka kita pijat dengan alat bantu berupa tongkat pijat ya. Bisa terbuat dari kayu, plastik atau besi. Nah, di online itu banyak kalau misalkan teman-teman pengen cari ya, itu harganya murah-murah. Nah, sebelum kita memijat itu selalu gunakan hand body lotion seperti tadi saya bilang. Jadi apa? Supaya tidak lecet titik pijatnya ya. Jadi di sini kalau misalkan kita misalkan ininya hand body-nya di sini udah habis, udah kering, ya kita tambahin lagi. Nah, tekanannya tekanannya itu kurang lebih 1 sampai 2 kilo ya. Jadi kita tekan 1 sampai 2 kilo, dan biasanya kalau misalkan ada kotorannya dia akan terasa seperti ada benjolan-benjolan kecil atau seperti pasir di balik kulit ini ya, teman-teman ya. Nah, itu adalah kotoran-kotorannya yang harus kita hancurkan. Nah, pada saat itu dihancurkan, mungkin akan terasa sensasi nyeri ya, ada rasa sensasi nyeri atau sakit ya. Nah, itu adalah hal yang normal. Nah, bila mana tidak ada kotorannya atau jalurnya bagus, maka dipijat tidak akan sakit ya. Nah, setelah dikasih tekanannya 1-2 kilo, efektifnya itu berapa lama durasinya untuk pemijatannya? 1 titik itu kalau untuk pengobatan itu kurang lebih 5 sampai 10 menit ya. Jadi berdasarkan pengalaman saya, itu yang efektif itu adalah 5 sampai 10 menit untuk terapi pengobatannya. Ya, jadi di sini di ginjal 5 sampai 10 menit, 1 sampai 2 kilo, sama juga di sini ya, di titik saluran kencing ya. Nah, terus juga di kandung kencingnya juga ya. Nah, ini 3 titik yang utama. Nah, setelah kita dari ginjal, maka kita ke daerah kelenjar bawah otak. Nah, jadi sistem otak dulu yang kita pijat ya, karena dari otak inilah semua perintah kerja organ itu datangnya dari sini. Nah, kelenjar bawah otak itu adanya posisinya di sini teman-teman. Teman-teman nanti bisa lihat di gambarnya ya. Ini seperti itu di sini. Kalau di sini dahi, ini otak besar, otak kecil, kelenjar bawah otak, hidung, dan di sini saraf trigeminus. Ya. Nah, ini juga dia yang mengatur sistem organ yang ada di tubuh kita. Nah, terus juga untuk memperkuat sistem imunnya, kita juga pijat kelenjar getah bening di sini saraf trigeminus yang adanya posisinya di sebelah sini teman-teman, di bagian dalam ya. Nah, ini juga untuk memperkuat sistem imun kita ya, melawan virus, bakteri. Nah, karena penyakit ini didasari oleh virus, maka kita juga memperkuat sistem imun tubuh kita juga dengan cara memijat hal-hal yang berkaitan dengan sistem imun. Nah, kemudian yang kita pijat juga di sini teman-teman ya, untuk membersihkan darahnya juga ini amandel ya, daerah amandel sini teman-teman ya, 2 ini ya. Nah, amandel ya. Nah, ini juga memperkuat imun juga. Nah, kemudian yang kita pijat juga di sini adalah kelenjar getah bening, cuman sebelumnya kita ke kelenjar empedu dulu ya. Nah, ke kelenjar empedu itu adanya di sebelah kaki kanan, tidak ada di kaki kiri. Nah, untuk di kaki kanan, sistem metabolisme yang untuk memperkuat sistem imun adalah kita pijat sistem limpa ya. Jadi limpa itu posisinya ada di sini teman-teman. Sejajar dengan ini ya teman-teman ya, dengan jari tengah nih ya.
Nah, di sini kurang lebih kita pijat begini. Gunakan selalu hand body lotion, jangan lupa tekanannya 1 sampai 2 kilo, 5 sampai 10 menit. Nah, ada pertanyaan juga kadang-kadang dari teman-teman tuh, kalau di bawah 5 menit boleh nggak Pak? Boleh, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Cuman jangan sampai di bawah 2 menit. Jadi minimal banget tuh 2 menit ya. Jadi kalau misalkan di bawah 2 menit itu udah nggak efektif nanti penghancuran kotoran-kotorannya gitu. Jadi limpa ini fungsinya adalah sebagai salah satu benteng pertahanan tubuh kita. Dia akan mengeluarkan sel-sel darah putih yang akan membantu untuk menghancurkan virus-virus demam berdarah tersebut, teman-teman ya. Oke. Nah, setelah itu kita beralih ke kelenjar getah bening. Nah, dia fungsinya sama seperti limpa. Jadi apalagi kalau demam berdarah itu biasanya terjadi gangguan di kelenjar getah bening. Biasanya kelenjar getah beningnya itu menjadi bengkak ya. Nah, oleh karena itu maka kita harus pijat juga. Nah, yang pertama kelenjar getah bening bagian perut ya. Jadi bila mana ada infeksi di daerah perut atau ketidakseimbangan, nah ini kelenjar getah bening yang akan berfungsi. Nah, dia antara tulang ini ya, tulang dari jempol dan tulang dari tulang dari telunjuk. Nah, ini akan ketemu. Nah, itu posisinya gini. Nah, ini untuk di kulit bagian atas ya, pemijatan di bagian atas ini pijatannya dari bawah ke atas. Pijat bawah ke atas. Gini ya. Nah, dan jangan lupa selalu gunakan hand body karena kenapa? Kulit yang bagian atas ini lebih sensitif atau lebih tipis dibandingkan kulit yang ada di telapak. Ya. Itu harus diperhatiin teman-teman ya. Oke, teman-teman, selanjutnya kelenjar getah bening bagian perut, teman-teman. Nah, ini ada di sini, teman-teman. Jadi ada di depan mata kaki bagian luar dalam, ini posisinya di sini ya. Nah, kemudian juga ada kelenjar getah bening bagian atas. Nah, itu bagian di sini, teman-teman. Ya. Nah, kemudian juga bagian atas yang ada di samping ya, di depan mata kaki bagian luar. Nah, ini posisinya gini. Nah, 4 kelenjar getah bening ini sama. Gunakan selalu hand body lotion, apalagi yang bagian atas. Bila mana ininya sudah mulai kering, kita tambahin lagi hand body supaya ini bisa bisa licin ya, biar gampang dan tidak lecet kulitnya ya. Nah, jadi durasinya sama 1 sampai 2 kilo tekanannya dan durasinya 2 sampai 5 menit. Oke, teman-teman. Itu adalah titik-titik yang harus teman-teman pijat untuk mengatasi penyakit demam berdarah ya. Nah, selanjutnya untuk di kaki kanan, tadi saya sudah sebutkan bahwa salah satu titiknya itu adalah kandung empedu. Tetapi titik-titik lainnya juga harus tetap dipijat sama seperti di kaki kiri. Nah, untuk di kaki kanan saya hanya menunjukkan titik empedunya aja ya, teman-teman ya, untuk memperpendek durasi video ya. Oke, teman-teman, kita beralih ke kaki kanan ya sekarang ya. Oke, teman-teman, ini sekarang kita ada di kaki kanan ya. Nah, untuk di kaki kanan seperti tadi saya bilang, nah ini kita tentukan dulu titik ginjalnya ya. Ini titik ginjal. Nah, ini empedu adanya di sini, teman-teman. Nah, ini kita bikin titik di sini. Nah, ini liver ya yang besar ini. Nah, empedu ada di sini, teman-teman. Nah, ya. Nah, karena ini titiknya bertumpuk, karena empedu itu adanya di dalam liver, maka kita pijat aja dua-duanya langsung. Ya, gini. Gunakan selalu hand body lotion, tekanannya 1 sampai 2 kilo, durasinya 5 sampai 10 menit, teman-teman. Nah, untuk titik-titik lainnya itu sama seperti yang ada di kaki kiri ya. Ikutin aja. Cuman penambahannya untuk di kaki kanan itu adalah empedu ya, titik kandung empedu. Nah, oke, teman-teman, itu adalah titik-titik yang teman-teman harus lakukan pemijatan dalam pijat refleksi untuk mengatasi penyakit demam berdarah. Nah, selain dari pijat refleksi ini, teman-teman juga bisa mengkonsumsi ramuan-ramuan yang bersifat herbal, yang dimana ramuan-ramuan ini akan membantu mempercepat penyembuhan penyakit demam berdarah ya, teman-teman ya. Nah,
kandungannya itu bisa dengan dengan cara merebus ramuan-ramuan tersebut. Ambil aja 20 gram kurang lebih, nanti saya akan sebutkan ramuan-ramuannya apa aja. Itu direbus dengan 3 air ya, 3 gelas air, dan dijadikan menjadi 2 gelas air. Minum pada saat masih hangat atau sudah dingin nggak apa-apa ya, minum di pagi dan pagi sore. Dan juga perhatikan pada saat orang yang terkena demam berdarah ini, perhatikan juga jangan sampai dia mengalami yang namanya dehidrasi ya. Nah, jadi perhatikan juga cairan yang masuk ke dalam tubuhnya, dan juga pada saat dia buang air kecilnya juga perhatikan. Nah, untuk ramuan-ramuannya ini teman-teman bisa ambil misalkan seperti daun dewa ya. Daun dewa itu ambil, terus juga temulawak, kunyit. Terus juga teman-teman bisa ambil madu tawon ya yang asli, air kelapa hijau ya, yang masih muda ya. Terus kemudian dicampur sama, bisa juga jerukan perasan air jeruk nipis. Nah, juga untuk membantu teman-teman mempercepat juga, teman-teman kalau misalkan memang mempunyai propolis, nah itu teman-teman juga itu mempercepat ya. Nah, jadi itu propolis itu karena dia mengandung antibakteri dan antivirus yang sangat sangat bagus. Salah satunya itu, kalau boleh saya rekomendasikan, itu adalah propolis dari RBP. Nah, Rhizoma Brazilian Propolis, itu kandungan propolisnya itu murni. Jadi pada saat dia dicampur di air, dia itu tetap bening, dan kandungan flavonoidnya untuk antibakteri dan virusnya itu sangat luar biasa bagus. Jadi teman-teman kalau memang ada propolis, itu dicampur dengan propolis, minumnya sehari bisa 5 sampai 7 kali ya. Dengan satu kali minum itu kurang lebih 5 tetes ya. Jadi itu untuk mempercepat membasmi virus yang ada di dalam jalur darah kita. Oke teman-teman. Terus juga selain dari minuman-minuman herbal dan propolis tadi yang saya sebutkan, teman-teman juga hindari dulu sementara minuman dan makanan yang dikemas dalam kalengan ya, atau botol ya. Nah, jadi makanan kalengan atau botol itu hindari dulu. Perbanyak istirahat, dan mudah-mudahan dengan cara tersebut, 3 hal tersebut teman-teman jalani, mudah-mudahan bila mana ada yang terkena demam berdarah, semoga cepat sembuh. Seperti tadi saya bilang, bahwa kesembuhan itu kita minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dari Dialah kesembuhan itu datangnya. Kita hanya berikhtiar, dan kita hanya sebagai perantara saja teman-teman. Oke teman-teman, itu saja kali ini video tutorial dan sharing yang saya berikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Bila bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan share agar video ini dan channel Eric Wiro ini makin berkembang dan bisa bermanfaat bagi banyak orang ke depannya. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat untuk teman-teman di luar sana semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.